Hari ini kita mau belajar yaitu tentang mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Firman ini tertulis di Matius 14. Saya akan bacakan perlahan-lahan, nanti coba kita pahami satu demi satu. Saudara bisa menyimak di layar yang sudah disediakan. Matius 14 ayatnya dimulai dari yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ceritanya begini, saat itu Yohanes Pembaptis yang ada di penjara sudah dibunuh. Dan ketika Yesus mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis sudah dibunuh, lalu Yesus mencoba mengasingkan diri. Tetapi ketika dia mencoba mengasingkan diri, orang banyak mendengar. Orang banyak ini tidak tahu mereka bisa mendengar kabar dari siapa. Tetapi nyatanya orang-orang ini datang untuk mengikuti Yesus. Kita baca ayat yang selanjutnya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Walaupun saat itu Yesus mencoba untuk menyingkir demi keamanan dirinya karena mungkin dia diburu oleh Herodes. Tetapi ketika Yesus melihat orang banyak, dia kemudian mau tampil, dia mau keluar dari persembunyiannya itu untuk menemui orang banyak. Yesus rela untuk melayani orang-orang banyak yang rindu untuk mendengar pengajarannya. Tiap kali melihat orang banyak, maka tergeraklah belas kasihannya. Poin pertama yang kita pelajari dari 2 ayat yang sudah kita baca adalah Tuhan adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dikatakan ayat yang tadi kita baca, di saat seharusnya dia menenangkan diri dan dia bersembunyi, dia bahkan menyembuhkan orang-orang yang sakit yang datang kepadanya. Ini satu pelajaran yang mengingatkan kepada kita betapa bersyukurnya kita punya Allah yang penuh dengan belas kasihan. Mari kita baca ayat yang selanjutnya. Matius 14 ayat yang ke-15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan." Murid-muridnya ini mungkin berpikir begini, mereka sudah melakukan pelayanan dan ketika pelayanannya selesai, ya sudah, selesai begitu saja. Orang-orang disuruh pulang. Yesus yang sudah melayani bersama murid-muridnya berhak untuk mendapatkan waktu istirahat. Tetapi ternyata pemikiran murid-murid ini berbeda dengan pemikiran Yesus. Yesus adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dan Yesus bertanggung jawab terhadap mereka yang ada di sana. Tuhan katakan, jangan suruh mereka pergi, engkau yang harus memberi mereka makan. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari dari ayat yang kita baca tadi adalah, siapa yang memiliki Yesus, dia memiliki segalanya. Siapa yang memiliki Yesus, dia sudah mempunyai setiap apa yang diperlukan, baik untuk kehidupan kekal maupun kehidupan saat di dunia ini. Sebetulnya apa yang kita miliki setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan? Yang pertama tentu saja kita memiliki keselamatan yang kekal. Ada hal yang kedua yang perlu kita ingat. Selain kita mendapatkan keselamatan kekal, kita juga mendapatkan pemeliharaan yang dari Tuhan. Dari ayat yang kita baca tadi kita sudah tahu pasti bahwa Tuhan tidak akan membiarkan setiap orang-orang yang datang kepadanya pulang dengan perut yang lapar. Mari kita lanjutkan ayat berikutnya. Matius 14 ayat yang ke-17. Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Kemudian Yesus berkata, "Bawalah
kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, kita tahu bahwa orang yang hadir di situ ada 5.000 laki-laki. Sekarang kita coba hitung, 5.000 laki-laki dengan masing-masing punya istri satu. Jadi berapa? Sudah 10.000. Kemudian apabila mereka membawa, taruh kata sedikit, masing-masing 2 anak. Dari 10.000 ditambahkan 10.000 lagi. Jadi kira-kira 20.000 kepala, mungkin lebih. Mereka butuh makan, yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Bukankah itu sedikit sekali? Tetapi Yesus katakan begini, bawalah kemari kepadaku. Ini mengingatkan buat setiap kita, mungkin kondisi saat ini Bapak, Ibu, Saudara hanya punya makanan sedikit di rumah. Tetapi jangan takut, yang sedikit ini kalau kita bawa kepada Tuhan, nanti kita bisa lihat hasil yang luar biasa. Setelah Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, dia menengadah ke atas lalu mengucapkan berkat. Roti kemudian dipecah-pecahkannya, diberikan kepada muridnya. Sampai sini tidak ada yang terjadi. Masih sama seperti yang sebelumnya. Tetapi perhatikan, setelah murid-muridnya ini membagikan kepada orang-orang banyak, disitulah mukjizat mulai terjadi. Ketika roti ini diberikan kepada 1, 2, 3, 4, 5 orang dan seterusnya, roti yang ada di bakul ini tidak berkurang isinya sama sekali. Bahkan ketika semua sudah dibagikan, 5.000 laki-laki dengan istri dan anak-anaknya tentu saja, mereka sudah makan semua. Nanti kita lihat Matius 14 ayat yang ke-20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Dikatakan tidak termasuk perempuan dan tidak termasuk anak. Yang ketiga yang kita pelajari bahwa Allah itu sanggup melipat gandakan. Yang sedikit diberkati sehingga mampu memenuhi kebutuhan setiap orang segitu banyaknya, dan mereka makan sampai kenyang.